Segaya lah 10.000 sampai 10.000. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di warung Mang Apri. Warung yang serba ada. Kalau nggak ada, nanti saya adain. Sebuah usaha bisa diawali dengan modal hanya 5 juta atau kurang sekalipun. Usaha itu memang harus dirintis dari bawah dulu ya. Memang ada sebagian orang yang beruntung usahanya langsung besar karena hasil warisan dan dukungan dari keluarga. Tapi, untuk kita yang punya modal pas-pasan, harus pintar-pintar memanfaatkan modal yang ada. Di video kali ini, Warung Mang Apri akan memberikan tips buat teman-teman yang ingin membuka usaha warung sembako menurut pengalaman pribadi Mang Apri saat awal-awal merintis dan apa saja yang perlu disiapkan dengan modal kecil. Simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, memilih dan mempersiapkan tempat usaha. Tempat usaha adalah hal yang terpenting jika kita ingin memulai usaha sembako dengan modal kecil. Sebisa mungkin, kita harus bisa mempersiapkan sebuah tempat usaha dengan modal seminim mungkin, agar sisa modalnya bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan stok barang dagang dan keperluan lain. Ada beberapa trik yang bisa dipergunakan untuk menekan biaya tempat usaha seminimal mungkin. Misalnya, dengan membuka di depan rumah sehingga bisa menghemat modal awal. Jika di rumah tidak memungkinkan, kita bisa memilih lokasi dengan biaya sewa rendah tetapi tetap berada di lokasi strategis. Jadi, semua persiapan tempat usaha harus dipikirkan dan direncanakan dengan cermat untuk mendapatkan tempat usaha dengan menekan biaya modal awal. Yang kedua, membuat rincian modal. Seumpama kita punya modal yang hanya 5 juta ya, sisakan 1 juta untuk melengkapi barang kebutuhan lain yang nantinya pasti akan ada hal di luar prediksi kita sebelumnya. Karena kita akan memulai usaha sembako dengan modal kecil, semuanya harus dipikirkan secara matang dan cermat, agar tidak ada kendala nantinya. Kita bisa mengalokasikan uang 1-1.500.000-an untuk perlengkapan pendukung seperti meja, etalase rokok, kalkulator, timbangan, rak, atau juga yang lainnya. Untuk isi warung sendiri, bisa dialokasikan 2-3 jutaan ya. Agar tidak terlalu berat saat memulai usaha sembako sederhana ini, kita bisa mulai mencicil menyiapkan perlengkapan seiring berjalannya waktu. Sehingga ketika ada budget lebih, bisa kita alokasikan untuk memperbanyak stok dagangan. Membuat daftar kebutuhan belanja lengkap. Dalam perencanaan membuka usaha sembako, sangat penting untuk membuat daftar isi warung sembako yang paling lengkap dan yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita nantinya. Dan inilah pentingnya riset pasar itu diperlukan seperti yang pernah dijelaskan dalam video Warung Mang Apri sebelumnya. Mulai dari bumbu dapur, sabun, kopi, rokok, kantong kresek, dan lain sebagainya. Kita catat sekomplit mungkin barang yang dibutuhkan nanti. Jangan dulu terlalu banyak menyetok barang. Kalau kopi misalnya ya, bisa rentengan dulu lah atau yang lainnya bisa menyesuaikan. Yang penting barang yang dibutuhkan calon konsumen bisa nongkrong di warung kita terlebih dahulu. Nah, disinilah peran si uang sisa yang 1 juta tadi yang sudah kita pisah seperti yang dijelaskan di poin pertama. Kita bisa catat kembali barang yang paling cepat laku untuk ditambah stok atau barang yang lupa kita catat di awal belanja isi warung. Karena biasanya isi warung itu akan komplit nantinya seiring berjalan waktu. Yang keempat, kenali harga jual kompetitor. Dalam memulai usaha warung sembako, mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan banyaknya kompetitor usaha yang sejenis. Yang perlu kita lakukan adalah mengintip harga jual kompetitor. Hal ini sangat penting sehingga kita bisa mengatur strategi dalam memenangkan pasar. Jika kita menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari kompetitor, sudah pasti usaha kita akan menjadi sepi dan sangat sulit berkembang. Hal ini tentu akan berbahaya bagi toko sembako yang baru kita rintis. Apalagi toko yang modalnya tidak terlalu besar. Karena kita baru memulai usaha dagang sembako, tipsnya adalah untuk fokus mencari pelanggan terlebih dahulu. Jadi, untuk langkah awal, kita bisa menjual barang dengan mengambil sedikit keuntungan. Selanjutnya, jika kita sudah mempunyai banyak pelanggan, lakukan sistem jual subsidi silang. Atau seiring dengan berjalannya kemajuan toko dan besarnya modal yang kita miliki, kamu bisa mencari distributor yang lebih besar dan murah demi menjaga harga jual tetap kompetitif agar dagangan tetap laris pembeli. Yang kelima, kenali tipe calon pembeli. Banyak sekali warung yang menggunakan strategi kasbon sebagai trik ketika di awal membuka untuk menarik konsumen. Hal ini mungkin sebenarnya tidak sepenuhnya salah ya,
Tapi diperlukan kebijakan dan trik yang terencana dengan baik agar nantinya kasbon tidak mempengaruhi kondisi keuangan warung dalam jumlah yang besar. Apalagi bagi pemula dengan modal yang tidak terlalu besar, bisa-bisa kalau utang menumpuk di luar di awal-awal buka, bisa dipastikan tinggal tunggu tanggal main menuju fase kebangkrutan. Kita mungkin bisa memberikan kasbon bagi tetangga yang sedang butuh dengan jatah maksimal 50.000 misalnya. Atau bisa juga langsung menolak secara halus dengan alasan modal kita kecil dan baru buka. Maka, sangat penting sekali mengenali perilaku calon konsumen dalam bertransaksi di warung. Kamu tidak usah khawatir, warung yang sehat secara keuangan itu tidak akan ditinggalkan konsumen. Karena yang dibutuhkan pembeli adalah kelengkapan barang dan harga yang bersaing. Mungkin di video lainnya Mang Apri akan membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan kasbon di warung ini ya. Karena masalah piutang ini memang tak akan pernah habis dan agak sensitif untuk dibahas. Jangan lupa juga siapkan uang pecahan kecil dari 500 sampai 20 ribuan buat uang kembalian, agar tidak ada alasan ngutang dulu karena gak ada kembalian. Mungkin itu saja ya tips kali ini dari Warung Mang Apri. Tentunya hal tersebut dapat berubah ya sesuai dengan kebutuhan yang kamu rencanakan. Apalagi di saat sekarang ini semua harga kebutuhan serba naik. Semoga video ini bermanfaat. Like dan share jika kalian suka. Subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.